Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Sunyi sekali di pinggir sungai Woro Wetan di mana air sungai itu tumpah. Karena di situ memang merupakan tempat yang liar dan tidak didiami orang. Tiap kali datang musim hujan, lembah di sungai yang nampak kehijau-hijauan dan amat subur itu berubah menjadi sungai ganas. Akan tetapi, pada waktu itu musim hujan sudah lewat, lembah sungai Woro Wetan itu merupakan tanah yang subur serta penuh dengan rumput-rumput hijau. Pemandangan indah sekali, dan suara gemericik air, memukuli batu-batu di pinggir sungai, merupakan dendang yang tak kunjung habis. Walaupun di tempat itu jarang ada manusia yang datang, akan tetapi pada saat itu tampak serombongan prajurit berkuda Majapahit mendekati tepian sungai dari arah timur. Beberapa prajurit berkuda melompat turun dari atas kuda, termasuk pemimpin regu mereka dan orang tua yang kita kenal di episode sebelumnya sebagai Ki Randu. Pemimpin regu itu menjurah taksim pada Ki Randu, "Gusti Senopati," ujar kepala rombongan itu, Aku masih sangsi dengan pengakuan Arya Dwi Pangga itu. Apa semudah ini dia memberitahu keberadaan Raden Jasawiret?" Sahut Ki Randu yang disapa Gusti Senopati itu, "Gusti Senopati, menurut hamba, ada baiknya kita ke Goa Batu yang dikatakan itu," balas kepala rombongan itu. "Baiklah, Daka Prana, laksanakan perintah Senopati." Randu Ijo lalu duduk di bawah pohon waringin samping kudanya. Daka Prana memberi tanda pada semua prajurit dalam rombongan itu. Semakanan nasi kemudian, tepian sungai itu sudah diacak-acak para prajurit Majapahit, termasuk beberapa goa batu di tepian tebing yang ada di lembah bagian atas dari sungai Woro Wetan itu. Nampak beberapa rombongan prajurit berkuda Majapahit datang dari arah yang sama. Ada 5 rombongan, setiap rombongan berisi 50 orang prajurit berkuda. Termasuk rombongan pertama dari Senopati Randu Ijo. 5 orang kepala rombongan turun dan menemui Senopati Randu Ijo. "Kalian berlima segera bantu Daka Prana. Periksa dengan teliti semua goa batu di tebing-tebing di atas sungai ini. Raden Jasawiret ada dalam salah satu goa itu," perintah Senopati Randu Ijo pada 4 orang prajurit kepala yang datang menghadap dirinya. Seperempat minum kemudian, lembah dan tebing di atas sungai Woro Wetan yang jarang didatangi manusia di siang hari itu, ramai dengan para prajurit Majapahit yang berjumlah 300 orang. "Lingga, sini," panggil seorang prajurit pada temannya. "Ada apa, Jampa?" tanya Lingga mendekati teman seprofesinya itu. "Ku perhatikan, di belakang batu besar ini seperti goa batu yang mirip dengan di sampingnya," ujar Jampa. Lingga manggut-manggut. Mereka berdua mondar-mandir meneliti batu besar itu dan goa di belakangnya. Ada celah sedikit namun gelap. Tak lama mereka kedatangan belasan prajurit lainnya. Hal serupa dikatakan Jampa pada belasan prajurit yang baru datang menghampiri mereka berdua itu. Cukup lama mereka mencoba menggeser batu besar itu, namun batu itu tak bergerak sedikitpun. "Jampa, batu besar ini tak akan bisa digeser." "Sudahlah, tak mungkin pelarian itu berada dalam goa di balik batu besar ini. Kita semua prajurit-prajurit yang ada di sini saja tak mampu menggeser batu besar ini apalagi mengangkatnya. Mustahil ada yang mampu menggesernya. Ini seperti tertanam di dalam bumi," ujar Lingga kecapekan setelah berkali-kali menggeser batu besar itu bersama teman-teman lainnya. "Yah, sudahlah, kita ke tebing di timur itu. Kulihat ada beberapa mulut goa batu," ajak Jampa pada teman-teman prajuritnya yang berada di situ. Sayangnya penemuan goa batu yang tertutup batu besar itu tidak dilaporkan pada Daka Prana, kepala prajurit yang ditugaskan mengkoordinir misi pencarian tersebut. Teriknya matahari siang di pedukuhan itu,
Perlahan tapi pasti berganti dengan senja di ufuk barat, cahaya kuning tua menandakan hari sudah petang. Pencarian pelarian dari pemberontakan Sadeng yang bernama Jasawiret masih terus berjalan. Dakaprana, panggil Senopati Randu Ijo. Hamba Gusti Senopati, sahut Dakaprana setelah sampai di depan Senopati Randu Ijo. Bagaimana? Tanya Senopati Randu Ijo. Belum ada penemuan Raden Jasawiret, Gusti, jawab Dakaprana. Gumam Senopati Randu Ijo. Dakaprana sebenarnya ingin menanyakan sesuatu pada Senopati Randu Ijo, namun dia agak segan. Bahasa tubuhnya yang serba salah itu, tertangkap mata Senopati Randu Ijo. Ada apa Dakaprana? Tanya Senopati Randu Ijo. Tidak ada apa-apa, Gusti Senopati. Jawab Dakaprana agak terbata. Kamu katakan saja, tidak usah sungkat atau takut mengatakan, tapi yang harus sesuai tugas keprajuritan, sahut Senopati Randu Ijo cukup tegas. Hamba Gusti Senopati, maaf jika pertanyaan ini mungkin akan membuat Gusti Senopati marah pada Dakaprana, kata Dakaprana menunduk takzim. Kamu saja belum mengatakannya, bagaimana saya bisa marah kamu? Dengar saja saya belum, sahut Senopati Randu Ijo menatap lelaki bertubuh besar itu. Gusti Senopati, aku mulai curiga dengan pernyataan Arya Dwipangga, kata Dakaprana. Maksudmu? Tanya Senopati Randu Ijo mengerutkan dahinya. Aku curiga pernyataan keberadaan Raden Jasawiret yang berada di salah satu goa batu di sekitar tebing sungai ini. Dengan prajurit-prajurit kita yang jumlahnya 300 orang ini, kemungkinan besar, kita bisa menemukan Raden Jasawiret di salah satu goa batu. Namun dari teriknya surya sampai munculnya senja, tak ada apa-apa di dalam goa batu selain tulang belulang binatang hutan. Ujar Dakaprana lalu menundukkan kepalanya melihat raut muka Senopati Randu Ijo menghitam. Jadi maksudmu, pernyataan Arya Dwipangga itu tidak benar dan saya dibohongi? Begitu maksudmu, sahut Senopati Randu Ijo merasa hasil dari permainan sandiwaranya ke Arya Dwipangga tidak berhasil. Aku tidak bermaksud begitu, Gusti Senopati. Hanya apa semudah itu Arya Dwipangga yang kita ketahui sebagai satu-satunya penasihat Raden Jasawiret mengkhianati junjungannya? Walaupun gerakan pemberontakan mereka sudah bisa kita pukul mundur dalam perang tanding di hutan alas larang, ujar Dakaprana berniat meyakinkan Senopati Randu Ijo. Dari pengalamannya sebagai salah satu prajurit pilihan, pernyataan seperti yang diberikan Arya Dwipangga tidaklah sepatutnya dipercayakan sepenuhnya dengan mengerahkan 5 rombongan pasukan berkuda. Seharusnya diselidiki dulu kebenarannya. Iya, saya paham maksudmu, balas Senopati Randu Ijo lalu menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya secara perlahan-lahan. Niatnya menenangkan diri dan berpikir kembali adanya kemungkinan sandiwara yang ia lakukan pada Arya Dwipangga. Apa semua goa batu sudah ditelusuri? Tanya Senopati Randu Ijo setelah menenangkan dirinya. Ada ratusan goa batu di tebing-tebing gunung ini. Belum semuanya, Gusti Senopati, jawab Dakaprana. Senja berganti malam, suara serangga malam mulai terdengar, bernyanyi menyambut malam. Para prajurit menyalakan obor, tempat itu tidak gelap seperti biasanya. Cahaya-cahaya ratusan obor menerangi tebing, lembah dan tepian sungai Woro Wetan. Senopati Randu Ijo dan 5 prajurit kepala berkumpul di bawah pohon waringin. Obor-obor menerangi keberadaan mereka berenam. Setelah semua goa batu di tebing-tebing itu sudah kita telusuri, barulah kita kembali ke pedukuhan. Kita akan menangkap Arya Dwipangga yang masih berada di rumah Ki Danu, ujar Senopati Randu Ijo pada kelima prajurit kepala termasuk Dakaprana. Kelima prajurit kepala hanya menggut-menggut saja. Mereka semuanya mulai goyah dengan pernyataan keberadaan Raden Jasawiret dari Arya Dwipangga pada Randu Ijo yang telah menipu Arya Dwipangga dengan menyamar sebagai kepala pedukuhan itu. Sedangkan kepala pedukuhan yang asli bernama Ki Danu,
Tadi pagi sudah mereka beritahu tentang pemberontakan Raden Jasawiret dan tentang misi pencarian pelarian pemberontakan itu. Ki Danu pun sementara tinggal di rumah puteranya, sedangkan rumah Ki Danu ditinggalin sementara oleh Senopati Randu Ijo dan Senopati Sekar Kirana.